biasa. Baik, kalau gitu langsung aja. Ini dia Saparudin ya yang memiliki cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Luar biasa mulia sekali cita-citanya. Langsung saja ini dia Saparudin. Pak Somad beli tomat. Jika Anda merasa umatnya Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Tabe di kerabat aksi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum saya melanjutkan dakwah saya ingin bertanya dulu kepada seluruh kerabat aksi, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Apa kalian memiliki yang namanya cita-cita? Ya. Ya. Nah, pasti semua manusia yang ada di persada bumi ini pasti mempunyai yang namanya cita-cita. Betul kagak? Betul. Betul. Ya, tapi cita-cita itu bisa tercapai apabila kita bersungguh-sungguh dan serius. Karena kenapa? Karena sudah banyak sekarang orang memiliki cita-cita tapi tidak bersungguh-sungguh. Sebagaimana yang dikategorikan dalam satu buku, yaitu karangan daripada salah seorang ustaz yang bernama Akbar Zainuddin, yang judul bukunya yaitu Manjada Wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia mendapatkan. Nah, ini perlu kita pahami. Ini adalah buku memberikan motivasi dalam kehidupan kita bahwa setiap manusia berhak untuk sukses. Tapi kesuksesannya itu dengan cara bersungguh-sungguh, bukan dengan cara hanya berpangku tangan. Kita bersungguh-sungguh dan kita bekerja dan kita berdoa kepada Allah. Tapi di kerabat aksi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu juga kita pahami bahwa di era globalisasi ini sudah banyak manusia tinggal hanya berpangku tangan, bahwa kita tidak memikirkan bahwa kita sudah dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, yaitu bahwa apabila kita tidak mempersiapkan diri kita, mengisi waktu kita, maka kita akan rugi. Sebagaimana dalam syair lagu menyatakan, kita sama-sama ya bareng-bareng. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Semuanya. Melainkan yang beriman dan yang beramal saleh. Nah, kerabat aksi dimanapun Anda berada. Dari syair tadi dapat kita simpulkan bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Azhar yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi kita manusia sudah dicap oleh Allah bahwa kita rugi. Nah, tapi Allah melanjutkan ayatnya, illa, kecuali alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan menegakkan kebenaran dan menegakkan yang namanya kesabaran. Tapi di kerabat aksi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada nogie reso patemangingi malomo naletei pamase dewata. Artinya
suatu pekerjaan harus kita lakukan dengan kerja keras dan bersungguh-sungguh. Insya Allah ridha Allah akan turun kepada kita dan kita bertawakal kepada Allah. Salama ki, sama-sama ki salama, minallahil musta'an wa alaih tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Saparudin? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tak Bedi. Tak Bedi. Tak Bedi. Tak Bedi itu artinya permisi. Permisi. Kenapa selalu menyebutkan kata tak Bedi itu? Permisi supaya para audiens dan sahabat aksi itu dapat memperhatikan lagi dengan kata-kata tabi itu. Oh, Oke, luar luar biasa. biasa. Maksudnya itu ya Maksudnya dari itu. kata-kata tak Bedi itu. Nih saya dengar dulu kepengen banget kuliah. Tapi banyak kendalanya. Ya, Tapi akhirnya kuliah. Ya, akhirnya kuliah. Selesai? Alhamdulillah. Gimana tuh ceritanya? Pada saat itu pertama dari mau lanjut di SMA. Hmm. Kebetulan orang tua pada saat itu tidak punya uang lagi untuk melanjutkan kuliah, melanjutkan sekolah. Orang tua berkata, nak kau sudah tidak bisa lagi lanjut sekolah. Sebab kenapa? Karena terus terang orang tuamu tidak punya lagi uang. Tapi alhamdulillah karena saya mengambil motivasi bahwa saya harus kerja keras lagi. Yaitu dengan cara berjualan, mencari udang-udang kecil di sawah. Dan berjualan kacang panjang. Membantu saya punya nenek menjual kelapa di pasar. Dan alhamdulillah akhirnya sekolah. Kemudian pada saat saya masuk di pondok pesantren yang namanya DDI Takalasi. Dan di situ saya juga mendapatkan keringanan dari pondok pesantren itu. Dan pada saat di situ biaya sekolah saya seakan-akan digratiskan. Dan alhamdulillah pada saat itu ada orang tua yang mengambil saya, salah seorang guru mengambil saya sebagai anak yang namanya Ustaz Abdul Salam SAG bersama dengan istrinya. Dia mengambil saya sebagai anak, mengangkat saya sebagai anak dan alhamdulillah dibiayai sama dia sampai selesai kuliah. Sehingga alhamdulillah sekarang saya sudah bisa kuliah dan itu pun pada saat itu orang tua tidak pernah lagi memberikan uang pada saat kuliah. Luar biasa. Luar biasa ya. Berarti memang keinginan untuk kuliah pada saat itu sangat besar, Besar, keinginan untuk sekolahnya sangat besar, tapi bisa yakin ya bahwa Insya nanti Allah. suatu saat saya akan bisa kuliah dan akan bisa menyelesaikan kuliah. Iya. Tapi luar biasa memang. Wajada tadi. Manjada. Betul, karena memang sudah memiliki keyakinan dan juga usaha ya, akhirnya semuanya bisa tercapai. Alhamdulillah ya. Betul. Baik kalau gitu, untuk yang pertama nih kita akan langsung saja mendengarkan komentar dari Ustazah Lulu. Silahkan Ustazah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Saparudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Sudah sembuh ya? Iya. Kemarin agak sedikit sakit ya. Subhanallah hari ini beli baju, beli mukena. Semakin maju dan semakin mempesona. Luar biasa. Subhanallah sempat terenyuh mendengarkan cerita pengalaman. Karena memang experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik sebagai bekal agar kita mandiri dan lebih baik lagi. Peran orang tua dan bagaimana menurut Safarudin tentang orang tua ketika dahulu tidak mampu untuk bisa membiayai kuliah atau sekolah SMP atau kuliah? SMA. SMA. Ya dan. Itu apa sih yang ada dalam hati kok seperti ini terus nggak bisa ngelanjutin sekolah gitu? Ya karena kebetulan juga orang tua hanyalah sebagai petani juga. Mengerti juga dengan keadaan orang tua. Dan sebagai juga anak kedua kebetulan juga punya kakak satu. Dan juga barusan juga dia sudah dapat kerja sebagai tukang kayu. Dan alhamdulillah yaitu saya tidak malu lagi pergi mencari udang kecil di sawah. Untuk lebih meningkatkan saya punya bahwa saya harus kumpulkan uang 100.000 untuk membayar uang pendaftaran. Dan alhamdulillah itu bisa terkumpul. Dan orang tua hanya selalu memberikan motivasi, nak saya tidak punya uang untuk membiayai kamu sekolah lagi. Tapi saya bersikeras dan alhamdulillah ada salah seorang ustaz yang pernah imam tarwi di kampung namanya Ustaz Salam Syah. Itu yang memberikan motivasi. Dan akhirnya saya bisa mendaftarkan sekolah. Sudah selesai kuliah ya? Subhanallah ya. Insya Allah mudah-mudahan ini juga jadi motivasi untuk kita. Tadi bagus sekali tentang cita-cita.
ada peran-peran yang memang amat sangat membantu untuk mencapai cita-cita kita. Ada doa dari orang tua ketika kita taat pada Allah, kemudian juga pada Rasulullah dan juga orang-orang yang menyayangi kita, yang terdekat, yang membantu kita di setiap waktu kita. Insya Allah mudah-mudahan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ada tamu dari Cibarisa. Insya Allah kamu pasti bisa. Amin. Amin. Terima kasih Ustazah Lulu. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Subki. Monggo silakan Ustadz. Ya, sebetulnya yang mengalami cerita seperti ini banyak ya, dan banyak orang sukses. Juga mungkin sebelumnya sama seperti ini ya. Artinya saya juga dulu pernah mengalami hal yang sama. Tapi jangan dilupakan bahwa doa orang tua itu sangat luar biasa. Walaupun mungkin tidak memberikan materi, tapi tangis mereka di tengah malam, munajat minta sama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ya kita semua akhirnya bisa seperti sekarang ini. Peserta semua di aksi juga mungkin nggak terlepas dari doa-doa orang tua mereka yang mungkin awalnya kita memandang bahwa mereka sepertinya tidak peduli kita gitu kan. Tapi padahal mereka mungkin hatinya juga menangis dan menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anaknya sukses. Ya, dan sekarang paling tidak sudah bisa berdiri sampai hari yang kedua. Ya, dan mudah-mudahan Safarudin ini nggak cepat-cepat sapar ke kampung halamannya ya, tidak cepat-cepat kembali, tapi bisa mendapatkan kesuksesan ya. Walaupun seandainya pulang lebih cepat pun bukan berarti itu kegagalan, tapi insya Allah ya itu adalah merupakan satu cambuk untuk lebih maju dan lebih sukses. Amin. Ya, dan tak lupa juga salah seorang yang saya anggap juga sebagai seorang ibu, yaitu Ibu Hartini yang memberikan juga motivasi kepada saya. Iya. Bersama dengan suaminya itu Malombasi selalu memberikan motivasi kepada saya. Nak, kau pasti bisa. Bahwa suatu saat kau pasti bisa. Itu saja kata-katanya. Iya. Betul. Ya. Insya Allah bisa kita semua ya. Iya. Amin. Iya. Amin. Baik, Iya. memang apa yang dipikirkan kalau kita berpikir bisa, pasti akan bisa. Kalau berpikir tidak bisa, pasti akan tidak bisa. Ya, jadi intinya memang kita itu harus selalu tawakal, betul tidak? Ya. Betul, tiga. Jadi kalau kita tawakal, kalau kita yakin apa yang kita yakini insya Allah akan tercapai, betul, Betul tidak? 3, Ya. salah 7 ya. Subhanallah, ya, luar biasa. Terima kasih Ustadz Subki Ya. dan juga untuk Safarudin. Dan ada sedikit. Ada tambahan Iya. mungkin dari Ustadz Al-Habsyi? Setiap orang itu harus punya mimpi. Iya. Ya. Betul. Ada istilah haqaiqil yaum umniyatul ams. Kenyataan hari ini itu sebenarnya adalah mimpi kemarin yang engkau bangun. Maka banyak-banyaklah bermimpi biar ke depan banyak kenyataan yang bisa engkau dapatkan. Amin, betul. Itu Ya. betul. Ada yang bilang Habib mimpinya sih udah, tapi kenyataannya belum ada yang nyata. Tapi jangan putus untuk bermimpi Betul. dan bercita-cita. Oke, Betul. baik. Saparudin, silakan. Ya. Saparudin bisa meminta dukungan lewat SMS. Ya, sebelum ini salam untuk Ustaz Lulu, ada salah seorang teman titip salam namanya Abdurrahman. Dan Ustaz Al-Habsyi namanya teman saya Rashid Rida dari Nabire. Iya. Karena terserang Indosiar live sampai di Iya. Nabire. Luar biasa. Ya. Warga Nabire ya, berarti Iya. lagi nonton ya. Iya, lagi Hai nonton warga semua. Nabire, Makassar. Iya, terima kasih. Terima kasih Safarudin, silakan kembali ke tempat. Iya. Luar Oke, biasa. Luar biasa. Ya. Dua orang Ustadz sudah memberikan komentarnya. Betul? Dan saya ini khusus ingin nanya ke Ustadz Al-Habsyi. Mhm. Ya kalau tadi komentarin pesertanya. Tentang peserta. Sekarang saya pengen tahu komentar dari Ustadz Al-Habsyi tentang acara ini, aksi. Iya. Ya, yang pertama ini sebagai sebuah sarana yang memberikan motivasi buat anak-anak muda untuk lebih berperan aktif, memberikan satu
contoh yang baik buat kalangan generasi muda. Karena kita sangat prihatin lihat anak-anak muda kita justru berani dalam urusan yang negatif, Del. Iya. Ketika tawuran berani mati, untuk urusan yang baik gak siap. Ketika narkoba berani mampus, untuk urusan yang benar gemeteran. Nah, berani boleh, tapi untuk urusan yang baik. Seperti yang sudah dicontohkan teman-teman kita. Berani dalam kebaikan. Ini ada Tia yang mau ngapain nih? Nah, ada Tia tuh di belakang sana. Sepertinya dia sedang bersama dengan peserta yang akan tampil selanjutnya. Iya. Seperti apa? Ini dia, Tia, silakan. Terima kasih Abdel dan juga Temon. Salah lupa. Lupa makanya tuh. Makasih Abdel sama Terina. Nah, di sini udah ada Saparudi. Ya. Kalau aku lihat tadi udah nggak licin lagi ya? Enggak. Alhamdulillah. Nah, tabe di. Nah, kalau misal aku dengar juga tadi kan banyak sekali orang-orang yang berjasa dengan Saparudin ya. Kalau misalnya ada kesempatan nih, untuk siapa aja Saparudin mau menyampaikan pesan dan apa yang mau dikatakan sama Saparudin? Buat mama dan bapak saya. Buat mama dan bapak saya, tolong doakan beserta buat saya Abdul Salam dan sama ibu beserta dengan Ibu Hartini sama suaminya Pak Malong. Terima kasih atas segala dukungannya dan motivasinya terhadap saya beserta doa-doanya. Dan insya Allah akan menjabah semua apa yang kita niatkan. Dan semoga kedua orang tua saya dan semua yang sudah memberikan dukungan saya, terutama Pondok Pesantren dari Takalasi yang selalu memberikan motivasi agar selalu berkembang dan bisa menjadi pondok pesantren yang lebih maju lagi. Begitu juga dengan orang tua saya yang ada di kampung sekarang lagi menonton. Tolong doakan anaknya supaya tetap bertahan dan berjuang di Akademi Sahur Indonesia yang diadakan di Indosiar. Luar biasa sekali, mudah-mudahan aja bantuan SMS-nya terus bertambah. Dan juga buat sahabat Aksi yang belum follow Twitter kita, bisa follow di @aksiindosiar. Abis ini masih ada peserta yang lain, jangan kemana-mana, tetap di Aksi. Insya Allah berkah.